Shalom. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar untuk bisa segera masuk. Dan saya percaya bahwa setiap kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang mengambil keputusan yang tepat. Amin. 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 Ya, keputusan yang tepat karena kita percaya setiap kali kita ada di dalam ibadah, kita percaya bahwa perubahan terjadi dalam hidup kita. Karena yang sanggup mengubah hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Pribadi Yesus sendiri yang adalah sang kebenaran sejati dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membawa seluruh hidup kita selama kita memuji menyembah Tuhan di sepanjang Kingdom Breakthrough malam hari ini. Biarlah setiap pujian itu bukan hanya keluar dari mulut kita, tetapi itu sungguh adalah keluar dari hati yang sudah mengalami kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengalami Tuhan katakan amin. Bangkit berdiri, warga kerajaan Allah, berikan tos kanan kiri depan belakang saudara, boleh keluar dari bangku saudara. Katakan Yesus dahsyat, Yesus hebat dalam hidup kita. Haleluya. Betapa Engkau hebat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari menari buat Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Asik-asik. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah
Siapa yang hebat dan dahsyat? Serukan Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Ini hati kami yang penuh dengan rasa kagum, cinta. Betapa sungguh kami bangga memiliki Allah yang hebat dan dimiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami persembahkan hidup kami sepanjang ibadah ini menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami bawa syukur bagi-Mu Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Kami datang kepadamu. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Hanya Kau Tuhan, Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kau yang ku banggakan, Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau besar Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti dalam hidupku. Mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau. Sungguh kami kagum akan Kau. Besar Kau Tuhan. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi katakan haleluya, Kau Allah yang seluruh bumi mengakui kebesaran. Seluruh bumi
dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran Tuhan, tak terduga pikiran kami. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Engkau perkasa. Haleluya, kebesaran-Mu menakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, Engkau besar, Allah yang besar. Haleluya, seluruh menakui Yesus Raja di atas segala. Yesus Kaulah Raja, Yesus Raja di atas segala. Atas hidup kami Kaulah Yesus, Yesus Raja di atas segalanya. Kau Raja, haleluya. Tepuk tangan bagi Raja segala raja yang berbuat ajaib dalam hidupku dan hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, saatnya kami menyatakan Yesus Raja, menyatakan sorak-sorai kemenangan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah berbuat baik, yang telah mengalami kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari semua bersorak amin. Sorakan haleluya, haleluya. Kita akan mengatasi segala musim kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Haleluya. Sebab Tuhan janjinya menyertai hidup kita di setiap apapun yang kita hadapi. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah
kasih Tuhan yang sudah tercurah dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Raja segala raja. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Sukan haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, siap melompat, lompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, Dia baik sepanjang hidup kita selamanya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Kaulah sukacita. Kaulah sukacita. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, siap melompat. Haleluya, Kau di dalam, ku rayakan. Haleluya, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku lompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Sekali lagi katakan, ku angkat suaraku, puji namamu. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu. Lompat bagimu, Yesus kau di dalamku, rayakan. Haleluya, 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 haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Engkau besar Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
besar yang hadir di tempat ini. Engkau yang bertata atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan sebab itu berbicara buat setiap kami lewat hamba-Mu. Sebab kami percaya pesan ilahi akan Kau sampaikan buat setiap kami. Berfirman buat kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Frankie Utana yang bersedia melayani kita malam hari ini. Kemarin waktu saya menjemput beliau dari Malang ke Lumajang, kami bercakap-cakap. Setelah dilihat agendanya, beliau melayani kita terakhir tahun 2017, saudaraku ya. Dan temanya masih komplit, ada di catatan beliau. Strength in the Valley. Sudah luar biasa. Dan malam hari ini setelah sekian purnama, sekian tahun kita tidak dilayani beliau. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, penatua kita, penatua RIM yang akan melayani kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, terima yang terbaik daripada Tuhan. Saya persilakan namanya Bapak Frankie Utana. Mari beri tepuk tangan buat Baik, shalom. Ini ada hambanya ini dari Genteng. Pak Theophilus sama Ibu Esther. Berdiri dong. Salam-salam kiri kanan. Tes. Ya. Ya, selamat berjumpa lagi. 2017 di tempat yang sama ini saya lihat ya. Cuma tadi makanannya beda ya. Nah, saya datang dengan istri yang tercinta Hermini Utana. Dia agak sedikit kurang hari ini, kurang suka dengan angin AC. Jadi dia ke belakang aja. Nah baik, saya akan share dengan saudara dari Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Berkata begini ya. Multimedia bantu saya. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, itu Tuhan. Kita kenal namanya Yesus. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Jadi jangan berpikir cuma waktu tua dia menggendong saudara. Sejak keluar dari kandungan ibu, dia sudah menggendong saudara. Sampai masa tua saudara, sampai masa putih apa? Rambutmu. Berarti ini adalah janji Tuhan bahwa perlindungan ilahi itu tanpa batas. Katakan tanpa batas. Artinya tanpa batas dari generasi kepada generasi. Baik dari generasi tradisional, yaitu umur 76 tahun sampai dengan 99 tahun, sampai kepada generasi alfa, itu 0 sampai 10 tahun. Jadi generasi tradisional, generasi baby boomers itu adalah 57 tahun sampai 75 tahun. Generasi X 41 tahun sampai 56 tahun. Dan generasi milenial itu 27 sampai 40. Siapa yang 27 sampai 40 di sini? Angkat tangan. Jangan malu-malu lah. Itu milenial. Yang 11 tahun sampai 26 ada? Itu generasi Z. 0 sampai 10 itu generasi alfa. Jadi ini janji Tuhan. Perlindungan ilahi ini dari generasi alfa sampai generasi tradisional. Siapa yang ada umur, coba yang umur 76 sampai 99 ada? Tidak ada. Yang umur 57 sampai 75 ada? Coba angkat. Ya sedikit. 4 orang. Loh, kamu, oh mama, kamu wakili ya. Saya sendiri itu di generasi baby boomers. Saya baby boomer. 4 bulan lagi umur 70. Haleluya.
Orang bilang, enggak kelihatan 70, dari depan enggak, belakang kelihatan tuh. Tapi sini kalian belajar bahwa bagaimana itu janji Tuhan dari generasi kepada generasi. Perlindungan apa? Ilahi tanpa apa? Batas. Saya lanjutkan lagi. Jadi dia melakukannya. Nah, kalau saudara mengerti ini, apa yang harus saudara bingung dengan hidup? Sejak dari lahir sudah digendong oleh Tuhan. Sudah lindungi. Jadi sampai saudara masih khawatir dan takut, itu problem hidup saudara, bukan problemnya Tuhan. Karena saudara tidak paham tentang apa yang dia bicara hari ini. Ya. Kita akan belajar ini, baru dibilang lagi begini, dan mau menanggung kamu terus, artinya terus menerus. Ya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan apa? Kamu, memikul. Jadi kalau saudara menyeberangi sungai yang sulit diseberangi, menghadapi beban-beban apapun, dia mau memikulnya. Coba direnungkan, taruh di pikiran saudara. Ya. Dan baru dibilang, dan menyelamatkan apa? Kamu. Kata menyelamatkan kamu bukan hanya waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, terus kita selamat jiwa kita, bukan hanya itu. Saudara diselamatkan dari penyakit. Saudara diselamatkan dari masalah ekonomi. Saudara diselamatkan daripada masalah-masalah dalam keluarga. Hubungan papa, mama, dan anak. Halo? Nah, dalam segala hal itu kita akan diselamatkan. Nah, artinya kita semua akan mengalami janji Tuhan ini diselamatkan dari kebinasaan. Amin. Nah, yang lain saya ajak saudara lihat, bukan hanya itu, termasuk penyakit tadi, termasuk keuangan, rumah tangga. Nah, kalau sampai hal-hal itu masih kita ngalami sampai hari ini dan kita tidak mau mengerti ini janji Tuhan, nah itu adalah kebodohan. Kekristenan tidak bisa menyelamatkan saudara dalam hal-hal ini. Saudara ke gereja aja tidak menyelamatkan saudara dari hari ini. Sekedar hanya percaya Yesus juga tidak menyelamatkan saudara pada hari ini. Even sudah jadi pendeta atau pelayan Tuhan juga tidak menjamin saudara akan mengalami hari ini. Hanya, bukan hanya percaya, menghidupi apa yang dia katakan. Katakan, menghidupi apa yang dia katakan. Jadi jangan jadi gedung gereja ini seperti taman hiburan, kafe untuk ngopi. Sikit-sikit ada masalah, curhat di kafe. Curhat sama baristanya. Curhat sama siapa yang ada di situ. Gereja bukan tempat curhat. Gereja tempat saudara dengar firman untuk saudara hidupi. Itu yang namanya konseling. Yang mengkonseling saudara, konselornya Roh Kudus sendiri. Jadi apa kata firman saudara mau hidupi? Nah, janji-janji ini untuk kita. Satu ayat lagi, Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Dikatakan lagi begini. Pada masa tua pun, ya, Mazmur 92 ayat 15 dan 16. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Kata berbuah itu begini. Sampai kapanpun kita masih hidup generasi apapun, kita ini tetap bernilai hidup kita. Katakan bernilai. Sehingga dari hidup kita melahirkan hidup orang lain yang menerima Tuhan. Dan hidup orang lain yang sudah menerima Tuhan, dia lagi menghasilkan. Nah itu namanya berbuah. Berbuah lebat dan tetap. Itu hidup kita, janji Tuhan. Makanya panjang umur itu bukan soal angka. Katakan bukan soal angka. Panjang umur itu bicara hidup yang bernilai. Tidak ada gunanya saudara berumur 75 tahun. Tapi saudara tidak menjadi orang yang bernilai untuk generasi saudara dan generasi lain. Ngapain tinggal di muka bumi seperti itu? Lebih bagus pulang ke rumah Bapak. Serius? Halo? Ngapain? Saudara bikin polusi di muka bumi. Saudara bikin pencemaran udara. Karena kita sebagai orang yang percaya Yesus dan menghidupi, itu janjinya. Bahwa kita ini sampai berapa umur pun selagi masih Tuhan percayakan hidup harus bernilai. Nah makanya kita lihat saat ini banyak
papa mama dengan anak tidak ada komunikasi yang harmonis. Itu tidak bernilai. Suami istri kawin sudah 25 tahun punya anak, tapi tidak punya keharmonisan. Papa mama dan anak-anak juga tidak ada. Even itu banyak duitnya, punya mobil yang banyak, perusahaan yang banyak. Itu hidup yang tidak berbuah, bukan bernilai itu membuat pencemaran di muka bumi. Sedangkan bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Allah kalau hal-hal ini yang kita mau belajar. Haleluya. Loh, amin. Dan menjadi apa? Gemuk dan segar. Bilang gemuk dan segar. Bukan obesitas. Bilang bukan obesitas. Bukan kiri kanan berkembang, muka belakang juga berkembang. Bukan. Tapi sehat. Sehat jiwanya, makmur, tubuhnya juga sehat. Dan bukan itu saja, rohnya bernyala-nyala. Nah itu, sudah jelas ini? Itu janji Tuhan. Ya, jadi hidup bernilai, memiliki kesehatan yang prima. Baik itu roh, tetap bernyala-nyala, jiwanya makmur, tubuh juga sehat sampai makmur. Ya, nah bukan hanya itu, dan dibilang begini, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada apa? Kecurangan padanya. Artinya kekuatan, dia adalah kekuatan saudara dan saya. Siapa yang bisa lawan saudara? Dia adalah gunung batu saudara. Dan ingat, tidak ada kecurangan. Dari janjinya, ya dan amin. Amin. Nah tujuannya apa? Semua yang tadi janjinya Tuhan. Itu tadi, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi tujuannya tidak ada lain saudara menikmati semua itu, yaitu untuk bersaksi dan menjadi saksi. Katakan, bersaksi dan apa? Jadi kalau malam ini Tuhan rawat saudara, saudara sakit sembuh, itu bukan duduk-duduk diam jadi tontonan. Untuk bawa pulang di rumah jadi tempat akuarium. Saudara diam di akuarium itu saya bilang di rumah. Keluar dari akuarium saudara. Untuk bersaksi dan menjadi saksi bahwa Tuhan penyembuh saudara. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah itu yang harus dilakukan terus berumur berapapun. Haleluya. Amin. Dengan kita berlatih seperti itu, roh saudara tetap bernyala-nyala. Nah jiwa saudara itu akan terus bisa sehat sampai makmur kalau pikiran saudara tunduk kepada firman Tuhan. Dan waktu saudara firman, pikiran itu tunduk di dalam firman Tuhan. Perasaan juga ada perasaan Tuhan, kemauan Tuhan, tubuh tinggal ikut, tubuh saudara juga sehat. Haleluya. Dan itu obat awet muda. Amin ya. Amin. Jadi bukan makin berumur, makin itu dan itu kita punya alasan. Sudah tua bro. Keliru saudara. Kalau saudara ngerti rahasia ini, dia dibilang tetap gemuk dan segar. Jadi semua yang kita dapat. Jadi untuk bersaksi dan menjadi apa? Jadi bukan hanya bersaksi. Bersaksi itu hanya bicara. Tapi menjadi saksi, dia menghidupkan apa yang dia saksikan. Nah itulah yang disebut Injil. Kabar sukacita. Kabar sukacita apa yang saudara ngalami dengan Tuhan. Saudara ceritakan, saudara beritakan. Itulah Injil, itulah kabar baik. Haleluya. Loh, amin. Nah sekarang kita masuk di poin yang terakhir. Kalau janji Tuhan yang begini hebat pada saudara dan saya, dan punya tujuan untuk bersaksi dan menjadi saksi. Nah apa yang harus kita lakukan? Katakan, bukan darah saudara, apa yang kita harus lakukan? Supaya janji-janji itu kita nikmati dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi kalau saya lihat hari ini dari 2017 dan sampai hari ini jumlahnya tidak bertambah kalau waktu itu juga. Sekitar 70. Saya tidak bicara jumlah. Berarti saudara terlalu berada dalam akuarium yang nyaman.
kurang keluar berenang di tempat lain. Mainnya di akuarium yang kecil. Itu tugas saudara semua. Haleluya. Katakan tugas saya. Untuk menjadi saksi. Nah, makanya bagaimana itu yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk bisa kita lakukan hal-hal ini supaya kita juga diberkati dan menjadi berkat. Ya. Saya dulu punya sakit macam-macam. Sakit fisik seperti kusta, berair. Perut kayak dipotong dengan silet. Dokter enggak bisa buat bikin apa-apa. Itu sakit fisik. Punya sakit jiwa, 31 tahun, tertekan jiwanya, bukan gila ya. Sehingga enggak tahu masa depan. Karena hancur belabak belur. Tidak pernah dinasehati, diajar orang tua. Karena saya enggak pernah tahu siapa orang tua kandung saya. Orang tua angkat saya pun fine-fine, baik-baik aja untuk menyediakan uang. Tapi enggak pernah kita punya komunikasi. Itu jiwa. Ya. Sehingga saya lari ke dunia bela diri sebagai judoka di umur 9 tahun. Matras kami waktu itu pakai sabut kelapa. Bukan seperti matras sekarang. Jadi kalau lobang, nuncep gitu, kepala yang nuncep langsung kenapa? Tehel, lantai. Menginjak saya remaja dewasa, saya masuk sebagai atlet karate. Saya pernah juara nasional dan jadi wasit nasional. Semua saya nikmati berada di dalam pimpinan, dalam level-level orang-orang yang punya pengaruh, baik itu jenderal, menteri. Tapi di situ saya melihat hidup saya, jiwa saya miskin. Enggak tahu apa. Akhirnya saya tahu saya butuh Tuhan. Halo, butuh apa? Waktu saya terima Yesus, seketika terima, semua hilang. Mujizat, keajaiban terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Belum selesai, jangan dulu tepuk tangan. Sudah itu mulai mikir saya. Tidak bisa saya diam seperti ini kalau saya mengalami seperti ini. Halo, amin. Berarti saya harus bersaksi dan menjadi saksi. Makanya saya perlu melayani generasi manapun supaya mereka yang punya hal yang sama seperti saya. Saya didik mereka di rumah. Kalau dulu saya pelatih karate, sekarang pelatih untuk orang-orang bersama Tuhan menjadi murid Yesus. Tapi menjelang makin lama sampai tua hari ini, haleluya, makin mengerti lagi. Saya tidak mau hidup umur tambah panjang, tambah angka, tapi menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, punya tujuan. Haleluya. Sehingga kita memulai dalam kebenaran, kita mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Haleluya. Jadi bukan soal gereja tuh punya gedung, punya jemaat. Tidak cukup. Bapak Beni. Saudara semua harus dilatih jadi tentara untuk bersaksi dan menjadi saksi. Hari ini KKR ini, kebangunan Kingdom Celebration ini bukan hanya berbicara untuk diri sendiri. Harus bersaksi untuk menjadi saksi. Kalau enggak saudara lihat, hidup itu enggak akan ada perubahan. Yang tadinya muda suka marah-marah, tua juga bisa masih marah-marah. Halo? Halo? Kita yang mau berubah. Untuk bersaksi dan menjadi apa? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saudara siap itu? Loh, siap? Kata pertama, percaya. Katakan, percaya. Kita lihat ayatnya. Yohanes 6 ayat 28-29. Tolong multimedia. Yohanes 6 ayat 28-29. Sampun. Ya di sini bilang sampun juga ya. Oke. 28-29 Yohanes 6 dek. Oke. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa itu pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi pendeta,
pelayan Tuhan, asyar, pembisnis. Bukan itu. Jawab Yesus apa ayat 29? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendak Allah. Yaitu apa? Siapa yang diutus Allah? Siapa? Yesus. Itu yang dikehendaki Allah, pekerjaan. Esensinya, ini dasarnya, yaitu percaya. Jelas itu? Sehingga kalau sebagai seorang mahasiswa, butuh biaya hidup, jangan dulu pertama lari ke orang tua. Sudah harus percaya, Tuhan penyedia saudara. Hidup dalam kebenaran, percaya lakukan bagian saudara. Kalau itu Tuhan bilang melalui orang tua, pasti orang tuamu tersedia. Kalau bukan, Tuhan bisa pakai orang lain. Makanya juga jadi pendeta, jangan juga bermental pengemis. Minta sana sini. Saudara mungkin dapat duit, mungkin saudara dibantu. Tapi saudara tidak kuat di dalam iman percaya saudara. Saudara mudah goyah. Haleluya. Kita menjadi manusia yang Tuhan ciptakan, warga kerajaan Allah harus berhati bapa, berhati hamba, tapi bermental bukan pengemis, bermental raja. Katakan, raja dia punya otoritas kuasa. Apa yang dia katakan, semua akan tunduk. Karena ada Tuhan yang itu raja di atas segala raja dalam hidup saudara. Haleluya. Nah itu percaya. Percaya itu untuk apa itu kata kunci yang Tuhan bilang melakukan. Jadi kita kembali esensi saja, ini dasar. Jadi mau bikin apa harus percaya Yesus buat bisa segala-galanya. Bicara perlindungan, perlindungan ilahi ada pada dia. Sampai masa putih rambut dia gendong, mikul kamu, betul? Kesehatan keuangan dia jaminannya, haleluya. Amin. Rohmu tetap bernyala, dia jaminannya. Kekuatan dia gunung batu saudara, halo. Dan apa yang dia katakan tidak pernah bohong. Saudara percaya? Pernah dengar Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Ayat 14 kalau Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu dia? Pintar. Berarti firman itu suara Tuhan atau bukan? Jawab dong. Firman itu Tuhan sendiri atau bukan? Tapi kita pernah cuma bilang, ya. Tapi tidak pernah kita hidupi. Kita terlalu banyak berteori yang tinggi-tinggi. Terlalu tinggi-tinggi. Naik pesawat terlalu tinggi tidak bisa mendarat-mendarat. Terlalu suka pelajaran yang dalam-dalam. Saking dalam sumurnya tidak bisa ambil airnya. Tapi hari ini dengar. Tentang percaya ini. Ini kehendak Tuhan. Dan suara Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, kapan saya bisa dengar suara Tuhan? Baca itu firman. Itulah suara Tuhan dan hidupi. Percaya dan hidupi. Sudah akan menikmati mujizat dan keajaiban. Tidak perlu ditumpangi tangan, tidak perlu tunggu orang lain. Bukan berarti tumpang tangan tidak perlu, pendeta bukan tidak perlu. Saudara semua bisa lakukan itu. Haleluya. Halo. Amin. Yang generasi milenial. Papamu sakit, Pak, saya doakan. Dibilang dalam nama Yesus ada kuasa. Doa dalam nama Yesus. Papamu didoakan mati, itu bukan kamu yang buat dia mati. Kalau memang Tuhan mau waktunya dia panggil kalau selama dia hidup dalam kebenaran. Haleluya. Tanggung jawabmu cuma taat. Hasil dari ketaatan itu tanggung jawab Tuhan. Makanya taat saja tidak cukup. Karena orang taat belum tentu setia. Tapi orang yang setia pasti taat. Ada orang taat karena cuma dapat upah. Ada orang taat karena dia hormati pemimpinnya, bosnya. Ada orang taat takut kampung tengahnya kosong, lapar alias perutnya maksudnya ya. Tapi kalau setia, senang tidak senang, susah atau gembira, sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Nah percaya itu, sudah lihat. Ini kata kunci. Dan sampai hari ini di umur-umur ini saya terus masih renungkan. Oh dalam hal ini saya belum percaya.
Dan saya percaya bahwa itu suara Tuhan. Makanya karena itu suara Tuhan, harus mendisiplinkan diri tiap hari baca itu Alkitab. Buku rohani yang lain mau baca silakan. Banyak kita lihat banyak pendeta cari buku rohani untuk bahan khotbah. Alkitab itu adalah kitab kehidupan. Saudara baca dan saudara hidupi. Amin. Loh amin. Kalau seorang nakoda kapal, misalnya menghadapi badai, goncangan, dia akan buang jangkarnya. Betul enggak? Dia lepas jangkarnya, sekalipun dia tidak tahu keadaan dalam laut itu. Dia tidak tahu situasi dalam laut itu. Dia lepaskan saja. Karena apa? Dia punya peta pelayaran. Dia percaya peta pelayaran. Peta bumi pelayarannya. Betul enggak? Saudara punya peta kehidupan itu Alkitab. Apa yang saudara hadapi goncangan badai? Saudara tahu lepas itu jangkar. Arti kata lepas jangkar, perkatakan firman. Itu jangkarnya sampai dia jatuh melekat di batu karang. Itulah dasarnya, itulah kepercayaan kita. Perkatakan firman karena kita cuma percaya kepada Yesus adalah batu karang. Sedangkan tali itu yang melepaskan jangkar, itu bicara kita punya hubungan dengan dia. Amin. Jadi yang harus saudara latih. Makanya kata percaya di sini tidak cukup cuma bilang saya percaya. Caranya berlatih bagaimana? Saya kasih saudara lihat. Kalau saudara percaya, ambil keputusan. Oh firman ini suara dia. Sampai masa putih, rambut dia gendong aku. Berarti perlindungannya ajaib. Tidak perlu bingung saya. Saya ambil keputusan. Karena itu suaranya dia. Tidak cukup ambil keputusan. Lakukan keputusanmu. Yaitu hidupi yang kamu percaya. Haleluya. Loh, amin. Waktu Pak Beni bilang saya, nanti kita makan aja di dekat gereja. Ada apa? Apa namanya itu? Ya apalah, lupa saya. Tapi saya lihat di sini. Saya percaya dia karena dia di Jember. Saya tidak tahu situasi Jember. Enak di situ. Ini enak, ini enak, enak. Nah waktu percaya, saya ambil keputusan, ikut dia, masuk di situ. Lakukan keputusan, langsung pesan. Dan memang enak. Lalu, itu makanan. Apalagi Tuhan yang kita percaya namanya Yesus. Yang dia berkata dalam Alkitab. Persoalan saudara tidak mengalami dia janji ini. Karena saudara tidak mau berlatih. Ya. Kalau saya berenang dengan anak-anak muda. Anak-anak saya umurnya 20, 23. Ayo ikut ommu berenang. Kalau dia baru dari daerah dia bilang siap bisa om. Begitu saya lihat dia loncat dengan gaya yang hebat. Cepat. Saya jalan pelan-pelan. Saya 1,5 kilo. Dia baru 200 meter dia diam. Di pinggir kolam. Dia gini-gini kepala dia lari. Dia mesti tunggu saya selesai. Paling kurang 1 jam. Terus saya bilang, ayo minggu depan lagi. Enggak, cukup terakhir om. Nah kenapa? Bukan saya lebih hebat. Karena sering berlatih. Sehingga di usia-usia ini masih bisa tempuh. Haleluya. Kenapa saudara di usia-usia seperti mau 70 takut jongkok. Kalau jongkok begini takut. Aduh nanti tidak bisa bangun. Betul enggak? Betul enggak? Apalagi yang perutnya menonjol ke depan. Tidak mungkin. Coba bangun tenang. Kenapa? Karena berlatih. Saya punya iman percaya. Yesus penyembuh itu ada dalam hidup saya. Berarti obat yang paling manjur bukan suplemen. Bukan obat-obat kimia. Itu ada dalam kita. Itu diri kita sendiri. Mempercayai dia dan menghidupi. Perlu dilatih. Haleluya. Amin. Jadi tubuh yang sehat juga itu semua dengan Tuhan. Makanya saudara lihat mengapa saudara makin berumur, saudara makin lemah. Karena saudara tidak latih.
Haleluya. Makanya yang masih muda saya katakan, percaya itu harus pikirannya itu ditundukkan kepada firman, ambil keputusan, lakukan keputusan itu. Kamu akan menikmati pesta kerajaan Allah. Pernah dengar cerita anak terhilang? Sudah di kandang babi, sisa makan ampas babi pun dia tidak dapat. Dia sadar kan? Dia sadar. Berarti dia sadar. Dia percaya rumah bapakku banyak apa? Dia ambil keputusan. Betul enggak? Dia lakukan keputusan, datang kepada Bapa. Terimalah dia pesta kerajaan. Hari ini saudara harus latih, itu namanya percaya. Haleluya. Sudah ngerti ini caranya? Sudah ngerti? Jadi sampai masa putih rambut semua yang dia janjikan. Sama dengan kalau saudara naik mobil. Dari Jember menuju Lumajang. Jangan lagi berdoa begini. Tuhan kiranya Engkau pimpin perjalanan kami. Supaya kami sampai di tempat tujuan dengan selamat. Saudara lupa kalau Tuhan sudah ada dalam saudara. Kalau saudara nyetir dia sama-sama saudara atau enggak? Coba saya jawab. Sama-sama enggak? Kalau naik pesawat ada goncangan, Tuhan ikut digoncang enggak? Ikut. Harusnya saudara ngomong, aku percaya, aku bersamamu. Apapun yang terjadi, selalu yang terbaik. Pasti sampai ke tempat yang terbaik yang Tuhan mau. Kalau ada goncangan saya selalu bilang istri saya, tenang. Kita lagi di ayun-ayun dengan apa? Ayunan kayak zaman kuno tuh loh. Bayi-bayi. Kalau kita harus bisa hidup, mendarat. Kalau kita harus pulang ke rumah Bapa, pulang dan selesai. Toh nanti akan dibangkitkan untuk datang memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. Punyalah pikiran firman. Haleluya. Sekarang lagi tanya. Siapa percaya Yesus ada dalam dia, dia dalam Yesus. Mujizat ada dalam saudara atau enggak? Kenapa lagi minta-minta mujizat? Keajaiban ada dalam saudara enggak? Kesembuhan ada dalam saudara enggak? Berkat ada dalam saudara enggak? Kenapa lagi minta-minta? Hidup itu firman. Semua itu akan mengikuti saudara. Dan itu terwujud. Kapan? Saya enggak tahu, itu urusan Tuhan. Saya hidupi itu sampai hari ini. Haleluya. Dan kalau saudara mengerti, kita dipanggil Tuhan, kita harus tahu panggilan. Panggilan itu bukan penghidupan. Kalau panggilan itu kita tahu dan kita hidupi dengan percaya, segala yang kita butuh pasti tersuplai. Haleluya. Amin. Nah, jadi kata pertama itu percaya. Untuk kita bisa menikmati janji Tuhan ini, sehingga kita bisa mengalami, kita bersaksi. Orang percaya Tuhan itu hidup dalam saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, yang kedua, 3 aja. Yang kedua, fokus pada salib. Katakan fokus pada salib. Nah, saya bantu saya coba. 1 Korintus 15 ayat 19 kalau tidak salah ya. Coba. Kita lihat ayat itu dulu. Saya lupa itu, istri saya bantu saya. 1 Korintus 15 ayat 19 kalau tidak salah. Coba lihat. Ya, lihat di sini. Perhatikan di sini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, baca terus. Apa ini? Bingung enggak? Kalau hanya pengharapanmu pada Kristus, kamu adalah orang paling malang di muka bumi. Ini ayat, baca ayat-ayat sebelumnya nanti di rumah dan sesudah. Tekanannya tuh begini, harus percaya pada Yesus, yaitu kematiannya selain kehidupan, kematian, kebangkitan juga.
Itu baru tidak sia-sia. Makanya itu adalah salib. Yesus hidup, mati di salib, kubur, 3 hari bangkit, itu membuktikan dia adalah Tuhan. Saudara terima dia, saudara diselamatkan. Paham ini ya? Paham ini? Jadi saudara harus fokus pada apa? Salib untuk bisa bersaksi dan menjadi saksi. Waktu saudara percaya firman Tuhan oleh bilurnya kamu sembuh, kamu sakit penyakit, itu kan ada proses yang harapkan saudara kan sembuh. Betul. Tapi harapanmu jangan pada Yesus begitu saja. Harus saudara mempercayai apa yang dia hidupi, saudara hidupi. Dia mati, saudara harus hidup. Menghidupi juga kematian, yaitu daging saudara untuk tetap bersyukur dan sabar. Kapan waktunya? Haleluya. Kalau sampai saudara menghidupi kehidupannya dan kematiannya, saudara bisa diproses, kebangkitan muncul. Halo? Itu membuktikan Tuhan yang memimpin hidup saudara. Itulah kerajaan Allah. Mujizat terjadi. Paham ini sekarang? Loh, paham itu dia? Makanya istilah saya, karya Kristus di kayu salib. Itu adalah pusat hidup saudara dan saya. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Pusatnya itu di salib. Nah itu makanya saudara perlu renungkan. Kata renungkan itu dipikirkan, digambarkan. Seperti itu dia mati di kayu salib. Hidupku ini sangat berharga dan bernilai. Haleluya. Amin. Tadi dalam perjalanan ada yang tanya. Bagaimana kalau anak-anak yang Bapak didik menipu, berbohong, uang dibawa. Ada kesel? Ada. Tapi sadar lagi, itu uangnya punya Tuhan. Saya cuma pengelola. Nah itu artinya saya mau menghidupi kematian Tuhan. Dan ada yang kurang ajar, tidak tahu balas budi. Ada, pura-pura tidak kenal juga ada. Tapi tidak perlu jadi emosi marah-marah dan stres. Yesus juga punya 12 murid. Satu mengkhianati dia. Tapi diganti, yaitu Paulus. Kalau kita dalam kebenaran mengerti pusat pada salib, semua yang diambil orang yang bukan bagian dia, di balik itu iblis, nanti Tuhan ganti pada kita. Haleluya. Jadi jangan minta balas budi dengan orang lain. Makanya banyak gembala juga belajar untuk tidak kalau layani seseorang, dia tidak balas budi, dia kurang menghargai. Kampungan kalau kita masih tersinggung dan kecewa. Berarti kita belum menghidupi kematian Yesus. Berarti pengharapan kita cuma kepada Kristus. Maka dibilang paling malang di antara manusia. Halo? Ada yang bilang, aduh berat. Berat kalau kamu jalanin sendiri, oh ya? Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Ada yang bilang berat. Ya, Mr. Didi siap. Dia kalau saya lihat dia senang saya. Sukacitanya terus ada dia. Dan saudara tahu, saya bangga dengan Tuhan dia. Apa alatnya aja dia bisa main. Kerja apa aja dia bisa. Dan banyak orang yang bercerita pada saya. Tidak pernah dia mengeluh. Orang-orang seperti ini pasti tidak pernah sakit. Iya toh? Paling sakit gigi. Tidak mungkin. Itu yang dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira itu bukan tertawa. Menghidupi firman Tuhan dan tidak pernah bersungut-sungut. Itu hati yang gembira. Kita keliru kalau bilang hati gembira, bilang mari tepuk tangan biar gembira ini obat. Tukang jual bakso juga bisa tepuk tangan. Mari kita sebut nama Yesus. Tukang bakso suruh sebut nama Yesus, kasih 500.000 dia mau. Yesus pasti mau, baksonya laku. Hati-hati kita. Kita suka tertipu, gereja mulai penuh. Karena gereja tertipu dengan hal-hal nilai. Orang sekarang KKR aja ada tim penggembira yang siap dibayar.
dikontrak kayak kampanye gitu. Waktu KKR mereka dibawa datang. Nanti waktu terima altar call, terima Yesus, mereka yang maju. Semua orang bilang, wih banyak loh yang terima Yesus. Itu kan dibayar. Banyak yang buat sekarang begitu juga. Halo? Tahu, baru ngerti ya? Itu panitia-panitia yang di kota besar banyak yang ngomong sama saya. Nah, tapi tidak semua loh ya. Tapi ini yang sekarang kita lihat, kita ditipu habis-habisan dengan cara dunia. Kembali saudara pusat. Christ at the cross is the center of our life. Karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Itu adalah pusat apa? Bagi hidup apa? Kita. Paham ya? Jadi fokus pada salib. Fokus pada salib baru bisa kita menjadi bersaksi dan menjadi saksi. Sehingga waktu proses perjalanan hidup kita, kita ingat salib. Apa yang kamu harapkan? Saya ingin hidup saya diberkati. Sumber berkat sudah ada dalam saudara. Betul? Loh, betul? Harapan itu dasarnya Allah mengasihi kamu dan dia punya kuasa. Tadi yang kita sudah baca. Tapi waktu saudara mulai percaya itu menghidupi, proses itu datang. Jangan putus asa. Itulah menghidupi kematian Tuhan. Di balik kematian itu ada apa? Kebangkitan. Baru saudara lihat muncul itu kebangkitan adalah mujizat keajaiban. Nah itu berarti saudara menjadi orang yang lulus dipimpin oleh Tuhan. Itulah kerajaan Allah. Jadi untuk betul saudara dipimpin oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita menghidupi kehidupan Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan. Baru dia adalah Tuhan yang memimpin saudara. Paham ini? Haleluya. Haleluya. Salib. Christ at the cross is the center of our life. Bahasa Inggrisnya. Karya Kristus yang sempurna adalah pusat hidup saudara. Jadi saudara anak-anak milenial, anak-anak Z, saudara harus latih. Tadi juga saya ngomong-ngomong dalam perjalanan. Sebagai orang tua yang diberkati secara finance. Jangan terlalu sedikit-sedikit anak-anak tuh minta apa disediakan. Mereka perlu dilatih untuk mengerti arti kematian Kristus. Suruh berusaha. Oke? Anak-anak saya yang di rumah, yang kami didik, mereka dapat uang saku. Tapi seringkali kalau mereka bilang, Om saya ini mau kuliah mau beli komputer. Saya tanya, uang sakumu ada berapa di bank? Masih cuma 150.000. Oke, kasih sini 150.000. Kasih dia, nanti kamu cicil lainnya. Halo? Dengan berlatih itu dia tahu arti salib. Akhirnya waktu dia pelayanan dia dapat berkat. Dia sadar. Dia datang lagi ke saya. Saya sudah ada berkat. Enggak jadi untuk lagi ini. Sudah bisa bayar. Nah, bagi saya kita dengan buat begitu kita lihat Tuhan. Mereka juga ketemu Tuhan. Amin. Loh, amin. Saya jujur, kalau saya lihat ini, karena saya kan dulu di karate, mau cari sabuk dan satu itu, kalau salah push up aja bisa jemur sampai semaput. Dibiarin, bangun sendiri. Biar saudara tahu, masuk di drum, di bukit, dilepas drumnya itu, kita tergulung, dibikin kita nol. Supaya tahu bahwa kita tuh enggak ada apa-apa. Itu di dunia loh. Kita dengan Tuhan enggak perlu begitu. Tapi perlu kelatih kematian. Baru akan ada kebangkitan. Dan dia adalah Tuhan. Jelas ini. Dulu saya jalan 3 hari 3 malam. Keliling itu dari negara Bali. Tapat Tilasnya Ngurah Rai. 2 teman saya meninggal. Malam tidur di bawah pohon. Kadang-kadang tidur begini, kandang babi. Makan setiap jalan. Penduduk kasih kita nasi. Nasi yang kalau gini bunyi. Itu nasi kering kan. Saya mulai ingat. Kok yang begitu saya bisa? Why? With Jesus. Makanya saya latih juga diri saya sampai hari ini. Saya tidak pernah mau dimanjakan dengan kedudukan dan duit. Karena saya tahu. Saya harus mengerti arti salib. Berita salib ini sudah jarang didengar dalam gereja. Bukan hanya sekedar khotbah. Tapi orang mau melihat mana saksi hidup.
apa yang kamu mengalami dengan berita salib itu. Haleluya. Nah hari ini saudara anak-anak muda perlu bangkit untuk mengerti ini. Amin. Jangan baru papamu udah kasih, sudah cengeng, ngambek. Ambil putusan. Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup. Seperti ini papaku, apa maksudnya Tuhan? Kamu punya pengalaman itu. Yang setuju, angkat tangan. Generasi Z, milenial. Tuh, keren bilang, hebat saya. Karena ada Yesus, bukan kamu. Oke, jelas ini? Nah itu perlu. Jadi masih kecil, masih remaja sudah tahu pelatihan itu. Ya, itu harus. Itu warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu bukan warga murahan. Hanya sekedar percaya Yesus dan terus kita dapat. Tapi esensinya waktu saudara betul-betul itu warga kerajaan yang radikal dan militean. Karena saudara hidupi. Kalau enggak kita kalah dengan kepercayaan lain yang dididik lebih radikal. Betul enggak? Amin. Kita harus mikir itu. Kita ini harus berani hidup untuk Tuhan. Pasti kita berani mati. Tapi dalam kebenaran. Ada orang berani mati juga. Tapi tidak berani hidup. Itu bunuh diri. Jelas ini? Halo? Jadi tidak semua kematian itu Tuhan yang tentukan. Saya tidak setuju. Itu orang bunuh diri masih itu Tuhan. Kan dia yang memilih untuk bunuh diri. Jadi kematian juga bisa saudara tentukan. Jelas betul atau tidak? Sekarang di New Zealand, Swiss bisa suntik mati kalau tidak mau sakit-sakit berat. Sudah. Jadi kematian juga bisa ditentukan oleh manusia dan juga oleh iblis. Hanya orang benar kematiannya ditentukan oleh Tuhan. Di luar kebenaran enggak. Haleluya. Amin. Amin. Hanya orang yang menikah, yang betul-betulnya semua libatkan Tuhan. Dari awal sampai akhir hidup tidak pernah akan ada perceraian. Sekalipun dia Kristen, dia janji nikah, diberkati dalam gereja. Tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Terjadi bisa perceraian. Banyak toh? Pendeta juga banyak. Nah, hari ini supaya mengerti. Hari ini. Karena waktu kita berjanji dalam pernikahan kita ingat. Sama dengan Tuhan berjanji dengan Abraham. Kita keturunan Abraham. Waktu zaman Abraham berjanji dengan Tuhan. Dia harus sembelih itu korban binatang. Berarti ada korban. Baru janji itu kuat. Kita tidak perlu lagi kasih korban binatang. Yesus menjadi korban. Jadi pernikahan kita, janji nikah, itu dibayar dengan nyawa Tuhan. Mahal enggak? Dan janji nikah itu tidak sama dengan kontrak rumah. Atau sewa gedung untuk gereja. 1 tahun ganti, 2 tahun ganti. Itu perjanjian dengan darah, covenant. Haleluya. Haleluya. Itu mengerti arti itu. Godaan itu tetap datang. Mungkin nanti istri makin lama makin tua. Segala-galanya berubah. Ada datang yang lebih hebat dan lebih mudah. Itu pasti ada godaan. Tapi kalau kita fokus pada salib. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Saya juga pernah digoda. Saya cerita sedikit. Waktu pelayanan istri saya tidak ikut. Itu di Surabaya. Saya tinggal di sebuah hotel. Yang hebat tuh, saya heran tuh, reception pasti tahu bahwa saya datang sendirian. Tiba-tiba dia bel saya. Pak, ini ada cantik loh Pak. Masih muda. SMP lagi. Saya mikir apa ya maksudnya? Maksudmu? Ini Pak, dia bisa jadi selimut hidup. Menemani Bapak tidur. Murah lagi Pak. Begitu saya dengar gitu saya bilang oke, saya punya lebih cantik lagi. Nggak usah bayar. Sekarang ini kamu datang, kamu ketemu dia. Hah? Yang benar Pak, ada di kamar Bapak? Ada. Sekarang kamu datang. Itu dia, yang benar Pak, benar. Namanya saya sebutkan sekarang. Sebelum kamu datang ketemu dia. Siapa Pak? Yesus Kristus Tuhan. Tiba-tiba dia gemetar di telepon. Dia tutup. Pak, enggak jadi. Itu berita
kabar Injil. Yesus itu Tuhan yang hidup, dahsyat, ajaib, dan mulia. Selesai. Kita lebih daripada pemenang. Itu yang saudara belajar yang namanya tentang fokus pada salib. Lihat, jangan baru dengar di telepon meeting itu yang jadi salesman atau saleswoman. Begitu dengar, wih, istri tidak ikut suaminya. Ini mujizat nih. Kok dia tahu? Nah, itu yang bahaya. Baik, yang terakhir. Tadi percaya, kedua apa? Setidaknya tahu gambarannya, cara prakteknya sudah tahu. Fokus pada salib sudah ngerti. Menghidupi kehidupan Tuhan, kematian, dan kebangkitan. Baru saudara tahu, dia akan menjadi Tuhan memerintah saudara. Haleluya. Loh, haleluya. Karena tidak ada satu orang yang mati, bangkit, dan hidup seterusnya. Kecuali Yesus. Itu bedanya. Haleluya. Ada orang mati, bangkit, nanti mati lagi. Dan selamanya mati. Dia bangkit. Oke. Nah, yang terakhir adalah selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur. Ya mungkin besok malam juga saya khotbah ini di mana? Lumajang, mungkin. Selalu bersyukur. Orang yang bersyukur, dengar baik-baik, itu artinya gini. Dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang tidak ada pada dia. Tapi apa yang ada pada dia. Hari ini saudara masih bisa hidup, mari berterima kasih dan bersyukur. Besok urusan besok. Besok lagi hidup, mari bersyukur dan berterima kasih pada dia. Bukan yang tidak ada pada kamu. Amin. Jelas? Jelas? Oh, jelas. Apa keadaanmu sekarang? Itulah bersyukur dan terima kasih. Kalau saudara selalu berterima kasih dan bersyukur, melihat orang lain punya, saudara tidak punya. Nah itulah yang membuat saudara bisa jadi rakus dan loba. Dan iman percayamu akan kandas. Halo? Amin? Nah orang yang bersyukur, dia selalu puas dengan hal-hal jasmani. Tapi dia tidak pernah puas untuk segala sesuatu yang dia buat untuk kemuliaan Tuhan. Itu orang yang bersyukur. Jelas ini? Orang yang bersyukur artinya dia tahu bahwa orang yang bergaya hidup bersyukur selalu akan mendapatkan mujizat dan keajaiban. Dari Alkitab kita lihat waktu Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan, itu dia memberkati dan bersyukur. Waktu Lazarus dibangkitkan, dia bersyukur. Haleluya. Nah makanya kalau saudara punya gaya hidup seperti ini, itu berbeda dengan dunia. Dunia tidak mencari banyak orang yang bersungut-sungut. Tapi dunia mencari banyak orang yang suka bersyukur. Haleluya. Dan orang yang selalu bersyukur, dengar, semua jalan pasti terbuka. Karena Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Sebenarnya Tuhan tetap ada bersama dia. Cuman kenapa dia tidak pernah mengalami? Karena tidak pernah bersyukur. Selalu bersungut-sungut. Haleluya. Makanya kita lihat. Punya anak laki selalu bilang gini. Pusing urus anak laki. Punya anak perempuan. Pusing hidup urusan anak perempuan. Belum punya anak. Pusing tidak punya anak. Sudah punya anak. Pusing 7 keliling urus anak. Nah itu orang yang bersungut-sungut. Amin. Kalau saudara tahu bersyukur, walaupun saudara belum punya anak, saudara akan mengalami kebahagiaan. Saya saksikan sedikit. 41 tahun kami sudah menikah. Sampai hari ini kami belum punya anak. Saya bilang belum, saya tidak pernah bilang tidak. Karena Abraham umur 100 tahun punya anak. Saya baru 69 tahun. Ya toh? Masih mungkin, masih. Soal jadi atau tidak jadi, itu urusan Tuhan. Ngapa kita repot? Betul? Itu iman percaya saya. Istri saya seringkali ketawa, dia bilang gila. Tidak apa-apa, gila dalam Tuhan. Gila dalam Tuhan daripada gila masuk rumah sakit gila. Ya. Jadi
Dulu waktu saya belum punya anak, baru-baru menikah, banyak orang suruh kawin lagi. Waktu itu belum dalam Tuhan. Tapi saya tahu itu sudah Tuhan memperdulikan saya. Saya bilang tidak ada buat itu. Itu pengecut. Saya di dunia karate tidak pernah diajar seperti itu. Kami dulu di dunia karate, kita punya janji perguruan itu sama dengan firman Tuhan. Sanggup memelihara kepribadian. Itu kan behavior. Sanggup patuh pada jujuran. Sanggup mempertinggi prestasi. Sanggup menjaga sopan santun. Sanggup menguasai diri. Itu kan firman. Betul enggak? Jadi kita dilatih seperti itu. Enggak ada begitu. Tapi banyak yang cuma saya pegang itu. Nah, makanya saya bilang, waktu kami seperti itu, saya jalanin. Pertama juga proses itu kecewa. Enggak ngerti jalannya. Tapi cuma tetap percaya Tuhan enggak buat seperti itu. Karena saya ada Tuhan dalam saya dalam dia, saya enggak akan buat itu. Cuma sederhana itu. Sampai akhirnya makin saya melayani, menerima orang-orang yang punya anak, yang tidak bisa lagi diurus orang tuanya. Ya, ada yang lesbi, homo, banci, pencuri, peracur. Saya didik mereka. Sampai berapa banyak mereka pun sudah jadi hamba Tuhan, ada juga pengusaha. Baru saya ngerti. Di kamar anak secara jasmani, saya hilang. Di kamar itu kosong. Tapi di kamar yang bukan anak-anak keturunan darah daging saya, di situ dipercayakan. Kurang lebih ratusan dan mereka dibina sampai bisa jadi hamba Tuhan pengusaha. Itu di situ saya sadar kebahagiaan kita sama. Punya anak, tidak punya anak, bahagianya sama. Bahkan ada yang punya anak tidak bahagia. Betul enggak? Ada yang tidak punya anak juga ada yang tidak bahagia. Tapi dalam Tuhan upahnya tetap bersuka cita. Ada pesta kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi itu Tuhan. Yang saya maksudnya kalau kita bersyukur. Pasti dia. Saya sendiri, saya ulangi lagi ini. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini pengalaman. Saya tidak tahu siapa papa mama kandung saya. Jarang saya dapat pendidikan sebagai seorang anak. Orang tua angkat saya baik, tapi tidak pernah didik tentang bagaimana hubungan papa, mama, dan anak. Tapi waktu sekarang ini saya belajar terus menggali dengan mengalami dengan Tuhan, saya makin sadar lagi. Bersyukur ya, kepercayaan Tuhan untuk saya. Tidak pernah mengalami ketemu papa, mama kandung, dididik. Sekarang saya dipercayakan untuk melatih mereka. Itu kan berkat. Haleluya. Jadi orang yang bersyukur itu dia akan terus melihat setiap hidupnya. Dia tidak takut. Saya tidak punya gelar S1. Saya tamat SMA. Pernah saya punya gelar non-akademi ada. Tentang apa? MPM, Master Practical Ministry, juga tentang kerasulan ada saya, punya dari Filipina waktu itu, dan berbagai, non-akademi. Tapi saya pernah juga kuliah teologi. Waktu kuliah di situ saya lihat, saya ditipu. Saya tidak pernah tamat punya S1, kok bisa lulus S2? Itu kan kebohongan. Saya tanya mana S1 saya. Harus diuji dulu dong. Transkrip tidak ada, kok tiba-tiba ada. Dan itu tanda tangan resmi. Sampai hari ini saya mau robek itu, mau bakar ijazah saya. Istri saya bilang jangan, biar kenang-kenangan supaya tahu orang. Bahwa ada yang palsu juga. Sekalipun itu kelihatan resmi. Nah di situ saya mulai sempat kecewa. Saya kuliah sekian mahal, ditipu. Berarti saya mulai mengerti. Ternyata di sekolah teologi juga ada hal tipu menipu. Serius. Berarti Tuhan ingatkan. Semua itu tidak ada jaminan. Kecuali dalam Yesus.
Tapi saya enggak putus asa terus bilang orang jangan pergi kuliah. Enggak. Anak-anak saya yang saya didik, saya izinkan mereka kuliah. Halo? Dan banyak dari mereka S1, S2, ada yang juga sudah doktor. Nah waktu saya lihat begitu, Tuhan kasih hibur lagi saya. Lihat, mana lebih hebat? Kamu yang tidak bertitel, tapi punya hati untuk melihat orang lain bertitel. Mana? Saya tanya saudara. Nah itu yang namanya pelayanan generasi. Lebih suka lihat generasi yang lain, lebih maju daripada kita. Jadi semua kalau orang bersyukur dia akan lihat Tuhan hadir dengan mendemonstrasikan pribadinya yang hebat. Amin. Amin. Nah itulah mujizat-mujizat. Dan saudara akan mengalami semua ini janji Tuhan hari ini. Saudara jelas? Amin. Hanya cuma 3 yang saudara praktek. Bukan berarti 3 ini rumus paling ampuh. Bukan. Masih banyak. Tapi 3 aja untuk dasar untuk saudara jadi pemikir untuk saudara hidupi. Pertama apa tadi? Percaya. Kedua, fokus pada salib. Ketiga apa? Perlu dilatih. Jangan cuma gaya-gaya di sini pulang dan latih. Sehingga saudara mau melihat Jember ini menjadi pengaruh. Ya toh? Saya lihat ada perubahan di sini cuma apa? Backgroundnya hitam. Ini lagi model ini gereja-gereja. Betul enggak? Background hitam, lampu kelap-kelip, song leader, singer, sepatu Keds. Saya juga pakai sepatu Keds. Hari ini saya pakai sepatu ini supaya lebih lebar. Kemarin sudah kesempitan. Jadi bukan itu yang utama. Tapi ini tetap penting. Tapi yang terpenting esensinya. Saudara yakin Yesus itu hidup. Tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Karena di pikiran Tuhan selalu ada kasih untuk saudara. Di pikiran Tuhan. Di hati Tuhan tidak pernah tidak ada pengampunan. Di rangkulan tangannya dia tidak pernah membiarkan saudara dilepas sendirian. Yuk mari bersama-sama kita berlatih ini supaya kita lihat kemuliaan Allah bukan hanya memenuhi kita. Tapi di mana kita berada kita menjadi pengaruh. Karena kita bersaksi dan menjadi saksi. Haleluya. Amin. Baik, saya mau berdoa. Kamu. Ya, berdiri aja situ, berdiri. Jangan maju. Tutup matamu, buka kedua tangan. Sejak firman disampaikan, kamu seperti tercengang. Melihat seperti ada sesuatu yang sedang Tuhan buat. Nah hari ini, Dek, ambil keputusan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kamu. Yang pernah kamu ada impresi yang di hatimu selama ini. Ayo, cepat bertindak, bergerak. Kalau kamu ambil keputusan itu, percaya, lihat. 4 bulan ke depan, catat ya tanggal ini, 4 bulan ke depan kamu akan melihat mujizat keajaiban yang tidak terduga kamu terima dari Dia. Ya Tuhan lagi jamah kamu. Berserah saja, jangan tahan. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk anak ini. Urapanmu turun untuk dia. Terus penghiburanmu turun untuk dia. Kuasamu turun untuk dia. Tuhan, aku melihat engkau sedang membelai dia. Aku melihat engkau sedang merangkul dia. Semua yang hilang engkau sedang gantikan. Terus dia terima dia dalam nama Yesus. Dan tangisan yang engkau sedang taruh di kirbatmu. Untuk dirubah jadi sukacita. Terus Roh Kudus, terus engkau sedang lawat dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan dia akan melihat. Waktu dia menghidupi, mempercayai, fokus pada salib dan bersyukur. 4 bulan ke depan, dia akan menemukan semua yang dia tidak pikirkan terwujud. Tuhan terima kasih. Untuk apa yang kau percayakan hamba sampaikan. Dan terima kasih untuk dia yang mau responi. Dalam nama Yesus, engkau baik. Amin. Siapa nama kamu?
Kamu kenapa nangis? Coba jawab sedikit. Hah? Sedih. Apa yang tadi dibicarakan betul? Ya. Hah? Nah kamu lihat, catat tanggalnya. Kamu hidupi firman, lihat 4 bulan depan. Kamu akan lihat Tuhan buat. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada waktu ya? Haleluya. Ya, ada yang saudara hadir sini, saudara punya masalah di daerah perut. Saya tidak tahu. Ada mungkin tumor, ataupun seringkali sakit, seringkali bermasalah waktu menstruasi, ataupun apa saja yang bermasalah di perut. Dan dengan usus saudara, BAB tidak teratur, nah apa saja. Kalau itu ada, saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tangan. Mari bangkit berdiri, tidak usah maju. Di situ aja, saya doakan dari sini. Ada lagi? Baik, ada 2. Ini lampu sorotnya kerang. 3. Ya, sekarang taruh kedua tangan di dadanya. Saya berdoa dari sini. Oke. Tuhan, kau lihat respon daripada ketiga saudara kami. Aku katakan di dalam tubuh yang bermasalah di daerah perut, entah itu usus, apa saja. Yang mengalami kesakitan dalam nama Yesus, sembuh. Anatomi yang lemah dalam nama Yesus kuat. Dan dalam nama Yesus yang rusak tercipta yang baru. Dan aku percaya darah Yesus mengalir. Virus, bakteri dibersihkan. Dan dia akan mengalami sembuh total. Penuh dengan kekuatan kuasa Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan kau jamah. Kalau ini datang dari ilah-ilah lain aku hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kalau ini faktor daripada tubuh pribadi sendiri, biarlah mereka ambil keputusan. Yang mereka sudah tahu ada hal-hal yang tidak perlu mereka buat, tidak boleh mereka ambil putusan untuk tidak lakukan. Dan aku percaya saat ini juga kuasa-Mu sedang mengalir untuk ketiga saudaraku ini. Terus Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua menjadi yang terbaik. Sehat, pulih, mengalami mujizat. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Coba, berdiri dulu, tetap berdiri. Tadi waktu datang, sakit. Tiba-tiba didoakan, hilang. Ada memang masalah di perut, bukan sakit, tandanya ada waktu tertentu. Tapi tadi kalau ada yang tadi datang sakit, itu didoakan tiba-tiba seketika sembuh. Ada enggak? Dari bertiga ini, siapa yang sembuh? Seketika hilang. Ibu, coba namanya Ibu. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati. Yang 2 ini kan mungkin ada waktu tertentu. Nah percaya Tuhan pasti buat sesuatu. Haleluya. Amin. Terakhir. Yang ambil keputusan, saya dengar firman ini, saya di sekolah, di mana saja, pokoknya saya mau ceritakan tentang Tuhan, apa yang saya alami. Selama ini mungkin saya ragu-ragu, tidak berani, sekarang saya mau berani, apapun terjadi, saya tahu Tuhan pasti tolong. Kalau ada, angkat tangan. Berdiri di tempat. Baik, berdiri di tempat. Yang sudah buat, tapi ingat, saya akan bikin lebih lagi. Silakan. Saya kemana saja. Begitu ada kesempatan, saya pasti cerita tentang Tuhan. Haleluya. Kalau saya naik pesawat, ada orang kalau lihat saya pakai tato, saya suka pakai jeans, sepatu sport, t-shirt. Dan kalau mereka tanya, Bapak bisnis apa ya? Saya jawab dah,
Saya menolong orang yang sakit mental dan emosi. Nanti mereka tanya, dokter ya? Enggak. Psikolog? Enggak. Psikiater? Enggak. Saya menolong mereka untuk mengenalkan mereka kepada Tuhan yang sumber penolong. Apa itu kira-kira Pak? Bapak mau dengar harus dari awal sampai akhir. Kalau enggak saya enggak mau cerita. Nah, dia enggak mau, saya cerita siapa dulu hidup saya. Sampai saya menolong orang-orang bermasalah. Begitu kalau dilayani dia nangis. Saya tanya mau didoakan untuk terima Yesus. Nah kita bisa buat itu semua. Semua masa lalu kita yang negatif, yang jelek, yang sedih. Tuhan bisa pakai itu menjadi berita, kabar Injil, kabar baik. Karena kita hidupi. Halo? Ayo, saudara bisa berdiri, di mana-mana ceritakan. Punyailah rasa bersalah kalau sampai kesempatan tidak kita ceritakan. Sampai hari ini saya punya teman-teman SD, waktu sekolah China. Saya selalu kirimkan mereka kata-kata hikmat. Saya punya teman-teman SMP, SMA, dari segala kepercayaan saya kirim. Tadi saya kirim bahwa kita ini semua adalah anak-anak Allah. Saya tahu dari kepercayaan itu pasti mahal. Dia bantah saya, Allah tidak punya anak. Saya enggak mau ribut, diam aja. Kalau saya bantah, nanti dia delete saya, enggak punya kesempatan. Biarin aja, itu iman percaya saya. Dia tetap bicara. Dan saya melihat itu. Di karate juga. Dulu saya mengelatih anak-anak yang saat ini mereka rata-rata dan 5 dari kepercayaan lain. Mereka minta saya sebagai penasehat spiritual. Saya bilang saya siap. Kadang-kadang mereka datang di rumah. Saya cerita tentang Yesus. Haleluya. Semakin saudara haus dan lapang untuk cerita. Siapa diri saudara? Saya jujur selalu ingat tentang Yesus dengan wanita Samaria. Cuma satu orang. Sekalipun saya pernah berkhotbah di puluhan ribu. Pernah KKR di kota di Kinabalu. Itu anak-anak muda seluruh Kinabalu. Dibayar sama pemerintah setempat. Pengalaman-pengalaman saya alami. Tapi saya tidak pernah mau lupa. Kemana saja saya cerita tentang Tuhan. Haleluya. Dan saya juga selalu berdoa. Tuhan kalau di mana saya diundang. Hanya orang datang fokus pada saya. Tutup jalannya. Saya tidak mau orang fokus pada saya. Saya mau bawa orang fokus hanya pada Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Dia bisa buat segala-galanya. Haleluya. Amin. Baik. Saudara yang sudah berdiri buka kedua tangan saudara. 1, 2, 3, 4. Oke. Buka kedua tangannya. Tutup mata. Hikmat kebijaksanaan sudah ada dalam hidupmu, yaitu pribadi Yesus. Panjang umur di tangan kanan sudah ada pada dirimu, itu diberikan. Kekayaan dan kehormatan di tangan kiri sudah juga diberikan. Dan barisan depanmu adalah kebenaran juga ada. Karena Yesus ada dalam kamu, kamu dalam dia, dia di depan, dia di belakang, dia di kiri kanan, di atas bawah. Dan di belakangmu kemuliaan. Apapun intimidasi dari belakang, masa lalumu, jangan mau direpotkan. Maju terus untuk bersaksi dan menjadi saksi. Hari ini kamu ambil putusan, waktu kamu membuka kedua tangannya, dan aku sebagai hamba Tuhan berkata dalam nama Yesus Kristus Tuhan, engkau akan diluncurkan seperti anak panah. Semua penyertaan malaikat bersama dengan kamu. Haleluya. Dan waktu engkau lihat orang sakit tumpangi tangan, mujizat pasti terjadi. Dan waktu engkau melihat seseorang dalam kesedihan, beritakan kesukaan, mereka akan mengalami keajaiban. Dan waktu engkau melihat orang yang tidak berdaya, berikan kebenaran dan mereka akan menjadi berdaya lagi. Apa saja yang minus jadi plus karena Yesus mati di kayu salib. Salib itu adalah plus, segalanya akan menyertaimu. Dan urapan yang sudah ada dalam kamu akan terus ditambahkan di kamar mana yang masih belum dipenuhi dan dipenuhi. Dan hari ini terima dia. Terima dia. Terus Roh Kudus. Aku percaya semua sudah ada pada diri mereka. Dan waktu saat ini hamba berdoa. Terus mereka ambil keputusan. Aku percaya mereka akan yakin. Mereka akan mengalami
Terus penuh dia. Terus penuh dia. Penuhilah Tuhan dengan kasih kuasa-Mu. Mari bangkit berdiri semua. Jamalah Tuhan. Saudara boleh menyanyi dengan nyanyian baru. Saudara boleh berbahasa roh, terserah. Di dalam hadirat-Mu ini kami bersyukur untuk keajaiban-Mu. Mulialah nama-Mu, ajaiblah Kau Tuhan. Yes. Mulai saudara menyembah Dia dalam bahasa kalbudi atau dalam bahasa roh. Saya percaya Tuhan yang berdaulat akan dengan sendirinya pada saudara. Kidimiena mo lamo seni mianta rurebe. Sidibi kipini amo faraba idibidiena. Inilah nyanyian doa kami, nyanyian untuk percaya atas keajaiban-Mu, atas pribadi-Mu yang hebat, pribadi-Mu yang mulia. Ini alamo loborebe, bibikama yalamo, sidibiena nayalamo. Kami percaya pesta-Mu terjadi, pesta-Mu terjadi malam ini. Waktu kami meresponi kehadiran-Mu. Waktu saudara menyanyi meresponi Dia. Tuhan melawat-Mu, Tuhan melawat-Mu, Tuhan menjamah-Mu, Tuhan menjamah-Mu. Haleluya. Mari terus sinamo namoe inamaya ya lorebe idibisiamo l'amore berebe inamamayara udibiriebo. Kami menyanyi dengan nyanyian yang bersukacita. Kami menyanyi dengan kesukaan yang datang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk malam ini. Terima kasih untuk kepercayaan bagi hamba-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu di malam ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyanyi, kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam yang berbahagia ini. Malam pesta kerajaan Allah. Kami bersyukur semuanya ini untuk ibadah malam ini. Hanya di dalam nama yang kami cintai. Nama siapa itu? Lebih keras lagi siapa? Nama Yesus yang hebat dan ajaib. Kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya nyanyikan.
Yesus berkati. Berdiri juga boleh, duduk juga boleh. Terima kasih Pak. Memberikan semangat buat setiap kami. Terima kasih buat kehadiran rekan-rekan yang hadir, buat sahabat saya dari Genteng, dia turun sekarang ya. Karena gentengnya sudah aman, dia turun. Terima kasih. Dan buat semua tamu undangan yang sudah hadir malam hari ini, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini membuat kita terus mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang sekali lagi untuk berdiri. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak cepat memuliakan Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak Kau yang layak ditinggikan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Mari beri sorak-sorai buat Allah. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kehadiranmu malam hari ini. Terima kasih kami bersehati berdoa buat orang tua rohani kami, penatua kami yang sudah Tuhan kirim buat kami, Bapak Frankie bersama dengan istri Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib, yang terus akan menyertai perjalanan hidup hamba-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ada dalam hidup kami, itu Tuhan yang terus menyertai perjalanan hamba-Mu untuk melayani dimanapun hamba-Mu diutus. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami, Tuhan yang terus melakukan kebesaran-Mu dalam hidup melalui kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan yang dahsyat itu ada dalam hidup kami. Terima kasih. Sebab itu ketika kami mau pulang malam hari ini, kami percaya kebesaran Tuhan ada dalam hidup kami, yang terus menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami akan melihat dan akan mengalami kebesaran demi kebesaran Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang berkemenangan dan diberkati Tuhan bersama berkata, Amin.